Muhammadiyah Surakarta. Materi yang saya bawakan pada hari ini adalah tentang lichens dalam perspektif perkembangan penelitian biologi di masa saat ini dan nanti. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sofyan Hanif selaku Rektor UMS, Profesor Dr. Stama MPD selaku Dekan FKIP UMS, Putri Agustina SPD MPD Kaprodi Pendidikan Biologi UMS, Yasir Sidik MS CPSD selaku Ketua SNPBS ke-7 tahun 2022, pembicara dari Unpad Bogor, Profesor Dr. Ana Permanasari, kemudian pembicara yang kedua dari Fakultas Biologi UGM, Ibu Dr. Anda Rarastuti Pratiwi, Bapak Ibu dosen Pendidikan Biologi FKIP UMS, Bapak Ibu peserta dan pemakalah SNPBS 7 tahun 2002, mahasiswa sekalian yang saya sayang. What is lichens? Kalau bahasa Indonesianya mungkin lichen. Kalau mahasiswa biasanya mengatakannya lumut kerak gitu. Apa itu? Ini adalah suatu organisme tingkat rendah yang tidak punya daun, tidak punya akar, tidak punya batang, tidak punya bunga, namun struktur tubuhnya disebut dengan talus, tail. Nah, lichens ini sebenarnya banyak sekali terdapat di lingkungan kita, Bapak Ibu, juga mahasiswa sekalian. Namun kadang-kadang karena kita tidak terlalu ngeh mungkin ya, ini apa sih gitu. Kayak panu-panu pada pohon. Namun sebenarnya ini tuh punya punya potensi untuk kita teliti, bahkan mungkin sangat menarik. Bahkan saat ini Bu Efri setelah bertahun-tahun meneliti ini, tapi kok masih banyak yang belum saya ketahui, masih sangat banyak sekali yang perlu saya teliti di masa yang akan datang. Sehingga saya mungkin mengajak Bapak Ibu, mungkin mahasiswa sekalian untuk ayo kita meneliti lichen yuk gitu. Nah, lichen itu sebenarnya simbion antara alga dengan jamur, sehingga lichen ini membawa karakteristik sifat dari keduanya, baik itu sifat dari alga maupun dari jamur. Sifat dari alga itu dikatakan struktur fotobion. Nah, alga ini mampu berfotosintetik ya. Kemudian kalau fungi ini yang membuat bentuk tubuh lichen ini seperti jamur begitu. Nah, itu mikobion namanya. Nah, dari dua model hubungan ini atau simbion inilah makanya lichen itu bisa berkembang sedemikian rupa dan menjadi sangat menarik untuk diteliti. Berikut ini saya sampaikan kalau dari struktur grafisnya, mikobion itu seperti ini, tidak punya warna hijau, tapi kalau fotobion itu sebaliknya, dia punya struktur warna hijau, namun tidak memiliki bentuk atau struktur tubuh yang konkret, yang padat, sehingga untuk tubuh itu lebih mengacu kepada jamurnya. Kemudian untuk proses fotosintetiknya atau fisiologisnya itu mengambil dari alganya. Nah, di sini beberapa peneliti itu sudah lebih dulu meneliti apakah di dalam lichen itu ada klorofil. Ternyata ada klorofil A dan ada klorofil B pada range panjang gelombang yang hampir sama pada daun begitu kira-kira. Hanya mungkin dari segi jumlah atau kuantiti dari klorofil ini di dalam talus ini mungkin lebih sedikit. Mengapa demikian? Ya karena memang ini adalah organisme separuh. Jadi separuhnya jamur, separuhnya alge, begitu. Nah, kalau kita lihat ini adalah contoh lichens yang saya ambil pakai kamera biasa, kamera HP. Ternyata kalau kita sudah lihat dari dekat, ternyata mungkin tidak berbeda jauh dengan lichen yang familiar dari luar negeri begitu. Ya, ternyata kita juga punya, hanya memang mungkin penelitian-penelitian tentang ini masih sangat jarang sekali di sini di Indonesia. Gitu. Nah, ini kalau saya jalan-jalan ke Tawangmangu, ini ada pohon, di pohon pinus ini lichennya seperti ini. Ini memang ada di tempat kita ada ini. Nah, Bapak Ibu sekalian serta mahasiswa,
ini adalah contoh lichen yang ada di Indonesia, tempat kita. Namun masih penelitian-penelitian yang terkait dengan lichen ini masih jarang. Kalaupun ada, penelitiannya itu sebatas pada biodiversitasnya, mengidentifikasinya, kemudian melakukan mungkin ke arah efek biofarmakanya. Nah, sekarang ini penelitian-penelitiannya sudah agak bergerak ke arah biomolekulernya lichen. Nah, itu penelitian-penelitian yang termasuk penelitian-penelitian yang advance. Belum semuanya penelitian ke arah situ. Sehingga masih memiliki potensi untuk kita teliti di masa yang akan datang. Lalu kemudian karena lichen ini organismenya masih sangat sederhana, mungkin masih termasuk primitif. Lalu bagaimana cara reproduksinya? Reproduksinya itu sama dengan reproduksi jamur. Jadi ada aseksual dan seksual. Karena memang struktur tubuhnya lichen itu mengambil dari karakteristik jamur, sehingga untuk reproduksinya itu reproduksinya jamur, begitu kira-kira. Nah, ini adalah riset-riset potensial untuk lichen, Bapak Ibu. Jadi untuk yang metabolit sekunder yang ada pada setiap tanaman, mungkin kita tidak asing lagi ya. Namun untuk yang lichen, untuk metabolit sekundernya, ini di Indonesia masih sangat jarang. Maka mungkin kalau kita tertarik untuk meneliti ini akan menjadi sangat bagus sekali. Jadi publikasinya itu bisa cukup menjanjikan begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kalau dari bidang saya, karena saya lebih menggeluti ke ekologinya, maka saya saat ini berada pada lichen sebagai bioindikator lingkungan. Nah, biasanya kalau lichen-lichen yang berfungsi atau biasa digunakan sebagai bioindikator itu adalah lichen-lichen yang mengerak, yang talusnya itu tidak berkembang seperti yang A, yang D, yang B, yang C ini Bapak Ibu. Jadi talus lichen yang ada di perkotaan itu umumnya yang sangat toleransi terhadap lingkungan yang terpolusi, itu biasanya lichen-lichen yang krustos, yang seperti G ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah bioindikator yang saya katakan. Nah, di sini saya lebih spesifik kepada bioindikator untuk polusi udara. Bioindikator lainnya masih banyak yang bisa kita eksplorasi. Nah, ini adalah penelitian S3 saya kemarin. Yang pertama itu kajiannya mengenai pemetaan biodiversitas lichen yang ada di wilayah Jawa Tengah ini. Kemudian kajian yang keduanya itu adalah melihat pengaruh polutan. Di sini saya ambil SO2 dan NO2-nya terhadap lichen. Kemudian yang ketiga itu adalah uji efektivitas lichen terkait dengan biomonitor kualitas udara. Di sini saya mengambil lokasi di wilayah Surakarta, Karanganyar, dan Magetan, Cemoro Sewu, Magetan. Ini adalah lichen yang ada di wilayah kota Surakarta. Meski bentuknya seperti bukan makhluk hidup, tapi ini hidup sebenarnya. Ini kemudian talusnya saya ambil, berikut juga kulit batangnya, kemudian saya analisis spektrofotometer di Laboratorium Pendidikan Biologi UMS, kemudian mendapatkan data-data yang cukup bagus. Maka dari itu saya menyatakan bahwa lichen untuk penelitian di masa yang akan datang itu masih sangat prospektif. Ini bagian dari hasil penelitian saya yang kemarin yang menyatakan bahwa kandungan polutan, belerang dan nitrogen dioksida itu memang ada dan eksis di wilayah perkotaan, namun masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini Bapak Ibu adalah lichen yang saya dapatkan di lapangan, seperti yang sering kita lihat di publikasi-publikasi internasional, dan ternyata kita punya lichen seperti ini. Nah, ini beberapa lichen-lichen yang umumnya terdapat di perkotaan. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu, bentuknya seperti kusam ya, karena mereka ini terpengaruh oleh paparan udara yang panas, kelembaban yang sangat
rendah, kemudian polusi pengaruh dari asap dan debu yang ada di wilayah perkotaan. Namun kalau yang di wilayah hutan, ini hutan di Pegunungan Lawu, ini saya lihat khususnya di Cemoro Sewu itu saya lihat likennya masih sangat baik sekali pertumbuhannya. Ini lichen yang ada di kebun-kebun di wilayah Jaten, Karanganyar, di Jawa Tengah. Ini yang ada di hutan Gunung Lawu, Cemoro Sewu. Ini Bapak Ibu, saya lihatkan hasil penelitian saya mengenai respon talus lichen itu ketika dipaparkan atau difumigasikan asap kendaraan bermotor. Dia merespon. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, bahwa didapatkan sedikitnya ada 32 jenis lichen yang ada di wilayah Surakarta. Di sini dari sini saya mengambil penelitian selanjutnya, yaitu melihat apakah di masing-masing talus lichen tersebut terdapat polutan yang analog dengan polutan udara di atmosfer. Ternyata ya ada. Lalu kemudian saya korelasikan dengan cara memfumigasikan talus lichen yang ada itu, kemudian dengan mengukur klorofilnya. Apakah klorofilnya ini terpengaruh apa tidak? Ternyata terpengaruh. Sehingga dari penelitian yang sudah saya lakukan tersebut, saya bisa mengatakan bahwa memang lichen itu memang layak dikatakan sebagai bioindikator kualitas udara. Penelitian ini sudah dipublikasikan di jurnal berikut ini. Kemudian di sini, dan ini Bapak Ibu lichen-lichen yang beberapa saya juga belum tahu ini namanya, masih proses untuk penelitian selanjutnya. Ya, ini dokumentasi kita waktu di lapangan kemarin. Suaranya nggak masuk ya. Yang kedua yaitu Alia Nasmi. Oh iya, ini maksudnya biologi utama gitu maksudnya. Ini ini bisa berfoto bersama. Suaranya nggak masuk, Bapak Ibu, mohon maaf. Ini maksudnya malu deh mereka. Step the world for the next generation. Ekologi stop, gitu maksudnya. Mohon maaf ya. Nah, ini behind the screen-nya Bapak Ibu. Ternyata susah juga kita mengambil suatu video ya ternyata. Perlu pengorbanan ya, effort-nya berkali-kali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator, Mas Imam, monggo. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Efri Roziati yang sudah menyampaikan